madness in a sea of the dying and shameless. A sea of the aimless. I don't wanna be. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Semakin hari semakin nekat saja ya. Yaitu 3 warisan Anies Baswedan dimusnahkan oleh Heru. Nah seperti contoh yang kelihatan saja ya, jalur sepeda itu adalah program andalan Anies Baswedan. Kalau nggak salah sih juga dihapus pengadaan jalur sepeda pada tahun 2023. Dan bahkan juga revitalisasi yang kemarin menebang pohon sebanyak 205 pohon. Entah pohon itu dibawa kemana. Sekarang juga Pak Heru Budi akan mereboisasi dan akan menanam kembali di Monumen Nasional Monas. Dan yang ketiga, sejak pertama dilantik, yaitu Heru Budi langsung menghapus TGUPP Anies Baswedan. Ini merupakan sungguh keren. Ini baru 3 loh. Tetapi ada yang lebih keren lagi, yaitu tidak melanjutkan naturalisasi yang digembar-gemborkan Anies Baswedan, melainkan Heru Budi langsung tancap gas menormalisasi sungai-sungai yang ada di DKI Jakarta, yaitu untuk mengatasi banjir DKI Jakarta. Ya setidaknya diminimalisir lah banjir yang kemarin sehingga tidak meluas. Bahkan target normalisasi Heru Budi Hartono pun terbilang fantastis. Anggarannya pun juga tidak main-main, sebesar 700 miliar, yaitu untuk pembebasan lahan dan lain sebagainya. Sehingga di Jakarta banjir bisa diminimalisir. Dan juga yang kemarin setelah dijabat, pertama langsung membuka kembali posko pengaduan warga DKI Jakarta. Dan bahkan warga pun antusias, yaitu mengadukan keluh kesahnya di kantor Balai Kota DKI Jakarta. Itu sungguh kebijakan yang sangat keren sekali, karena Heru Budi membuka kembali posko pengaduan sehingga Heru Budi bisa menyapa rakyat, bisa mendengar keluh kesah masyarakatnya. Nah perlu diketahui, walaupun dibukanya posko pengaduan di Balai Kota, tetapi tidak menghapus pengaduan di aplikasi Jaki. Bahkan kemarin Heru Budi juga telah memusnahkan 14.000 botol miras ilegal. Di sini pejabat PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi memusnahkan 14.000 botol minuman beralkohol hasil penertiban Satuan Polisi Satpol Pamong Praja DKI Jakarta, Jalan Silang Monas Tenggara pada Jumat 18 November. Sebanyak 14.000 botol minuman tersebut terdiri dari berbagai merek seperti vodka, Mansion, Anggur, Orang Tua, dan Raja Wali. Tidak hanya masyarakat Jakarta saja yang memuji kebijakan PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, tetapi PAN sepekan saja Heru Budi menjabat sebagai PJ Gubernur, PAN juga memuji kerja daripada Heru Budi Hartono sebagai PJ Gubernur DKI Jakarta. Nah di sini Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta fraksi PAN Sita Anjani mengomentari bahwa komunikasi Heru dengan DPRD juga sangat baik. Dia juga memuji koordinasi Heru dengan jajarannya di pemerintahan Pemprov DKI. Sejauh ini baik komunikasi dengan DPR, ke warga, ke lintas sektor, dan dinas-dinas, kata Sita Dubungi. Ini merupakan butuh nyali yang keren sekali, yaitu menghapus program-program andalan Anies Baswedan. Ya semoga sajalah dengan adanya Heru Budi Hartono ini, DKI Jakarta bisa semakin berbenah dan banjir bisa diminimalisir dan juga kemacetan bisa diminimalisir. Untuk lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Pergantian kepemimpinan DKI Jakarta saat ini menjadi suasana baru dan pelaksanaan kebijakan kini merunut dengan pemimpin baru. Heru Budi Hartono, PJ Gubernur DKI Jakarta itu saat ini memegang jabatan tertinggi dan mempunyai hak penuh dalam melaksanakan tugasnya sebagai gubernur, termasuk mengambil langkah dan kebijakannya. Heru Budi pun terpantau tidak lagi menjalankan sejumlah peninggalan kebijakan dari gubernur sebelumnya, Anies Baswedan. Sejumlah kebijakan yang dibuat dalam kepemimpinan Anies Baswedan disebut belum efektif dan beberapa dialihkan untuk aspek tertentu. Nah, berikut sejumlah beberapa peninggalan Anies Baswedan yang dihapus Heru. Mengenolkan anggaran pengadaan jalur sepeda. Selama kepemimpinan Anies, program pengadaan jalur sepeda di DKI sudah masuk dalam RAPBD DKI Jakarta pada tahun 2023 mendatang sekitar 38 miliar. Tapi, uang sebesar itu ternyata dinilai terlalu besar untuk pengadaan jalur sepeda. Apalagi Pemprov DKI Jakarta saat ini masih mengkaji ulang dan mengevaluasi pemakaian jalur sepeda yang saat ini sudah ada. Bahkan, anggaran tersebut saat ini sudah dibuat menjadi nol supaya bisa dialokasikan ke pembangunan lainnya.
Menghapus TGUPP. Rencangan tim gubernur untuk percepatan pembangunan TGUPP DKI Jakarta telah dipastikan tidak akan dijalankan sesuai rencana Anies Baswedan. Heru Budi juga sempat menyinggung hal tersebut setelah dirinya dilantik sebagai PJ Gubernur DKI Jakarta pada Senin 17 Oktober 2022 lalu. TGUPP, kata dia, mempunyai anggaran terlalu besar dan belum tentu bisa optimal secara etika kerja. Ia mengungkap bahwa dirinya akan memaksimalkan satuan kerja perangkat daerah dan meningkatkan performa dinas-dinas ketimbang melanjutkan TGUPP. Ia akan mengoptimalisasi fungsi dari asisten pemerintahan, asisten, ahli, hingga tenaga ahli di setiap aspek pemerintahan DKI Jakarta. Hal yang cukup menonjol ketika Anies Baswedan memimpin DKI Jakarta adalah banyaknya pohon di area monumen nasional yang ditebang untuk tujuan revitalisasi. Permasalahan tersebut juga disoroti oleh Heru Budi untuk melakukan penghijauan kembali. Ia akan melakukan reboisasi dan penanaman pohon kembali di area warisan sejarah tersebut. Revitalisasi Anies tahun 2019 silam menebang sekitar 105 pohon sehingga di saat ini cukup gersang untuk para pengunjung Monas. Bahkan, Heru sebagai pemegang jabatan tertinggi DKI Jakarta memiliki hak penuh dalam menjalankan tugas sebagai gubernur termasuk pengambilan kebijakan. Beberapa kebijakan yang dibuat di dalam kepemimpinan Anies dinilai belum efektif dan beberapa dialihkan untuk aspek-aspek tertentu. Jabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memusnahkan 14.000 botol minuman beralkohol hasil penerimaan Satuan Polisi Satpol Pamong Praja DKI Jakarta di Jalan Silang Monas Tenggara pada Jumat 18 November. Sebanyak 14.000 botol minuman beralkohol tersebut terdiri dari berbagai merek seperti vodka, Mansion, anggur orang tua, dan Raja Wali. Pantauan di lokasi, Heru tiba di lapangan Silang Monas pukul 7.21. Dia terlihat mengenakan baju dinas Satpol PP. Sementara itu, acara pemusnahan dimulai pada pukul 7.32. Hari ini Pemda DKI bersama rekan-rekan Polda, rekan-rekan dari Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, dan seluruh jajaran termasuk TNI beberapa waktu yang lalu dipimpin oleh Satpol PP, tentunya dari Polda dan juga dari Kodam melakukan operasi penertiban miras, kata Heru. Dan hari ini setelah dimusnahkannya, sebagaimana laporan tadi Pak Kasatpol PP, sebanyak 14.000 botol telah dimusnahkan, lanjut dia. Adapun hasil operasi penerbitan minuman beralkohol ini telah dilakukan jajaran Satpol PP selama 2021. Satpol PP menindak para pedagang minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tanpa izin. Salah satunya pelaku usaha melanggar peraturan Menteri Perdagangan Permendak nomor 20 tahun 2014 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman. Sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja DKI Jakarta, Arifin menjelaskan, peredaran alkohol diperbolehkan di Jakarta dengan syarat memiliki izin dan memenuhi kelengkapan dokumen izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan peredaran alkohol yang dimiliki izin, kelengkapan dokumen izin yang terpenuhi, maka itu diperbolehkan, katanya. Lebih lanjut, Arifin menyampaikan, selain melakukan penertiban minuman beralkohol, pihaknya juga menindak pelaku usaha miras yang menjual minuman beralkohol tanpa izin di Jakarta. Berikut para penjual ada pengenaan sanksi yang diatur dalam peraturan daerah Perda, yang nantinya akan dilanjutkan dengan proses tindakan pidana di piring, kata dia. Arifin menyebut sanksi itu dapat berupa pidana kurungan maupun sanksi denda yang dijatuhkan pengadilan. Kendati demikian, Arifin menuturkan pihaknya juga bakal melakukan fungsi pengawasan kepada pelaku usaha yang melanggar. Ada sanksi, baik itu berupa pidana kurungan ataupun sanksi denda yang nantinya ditetapkan putusan pengadilan, lanjut dia. Sebanyak 14.000 botol minuman ilegal dan tanpa izin tersebut merupakan hasil penerbitan dari Satpol PP di masing-masing 5 wilayah administrasi Jakarta, dengan rincian terbanyak diterbitkan Satpol PP di wilayah Jakarta Selatan, yaitu sebanyak 4.200 botol. Sementara itu Satpol PP DKI Jakarta menerbitkan 1.100 botol, Satpol PP Jakarta Pusat menerbitkan 1.153 botol, Satpol PP Jakarta Barat menerbitkan 3.784 botol, dan Satpol PP Jakarta Utara menerbitkan 2.385 botol.
Bahkan fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD DKI Jakarta memuji kinerja pejabat PJ Gubernur Heru Budi Hartono. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta fraksi PAN Sita Anjani mengomentari bahwa komunikasi Heru dengan DPRD sangat baik. Dia juga memuji koordinasi Heru dengan jajarannya di pemerintahan Pemprov DKI Jakarta. Sejauh ini banyak ya komunikasinya dengan DPRD ke warga, ke lintas sektor di dinas-dinas, kata Sita, dihubungi pada Selasa 25 Oktober 2022. Tidak hanya itu, Sita menyebutkan bahwa Heru langsung bekerja ke pokok permasalahan yang ada di ibu kota. Beberapa masalah yang masih menjadi pekerjaan rumah yakni banjir hingga kemacetan. Langsung ke jantung masalah yaitu banjir, macet, dan tata kota. Kita tunggu, ini kan baru 1 minggu, tapi sejauh ini baik tugasnya. Diketahui Heru kembali membuka meja pengaduan di pendopo balai kota untuk warga Jakarta. Dia juga sempat mengunjungi rumah pompa Waduk Pluit untuk pengentasan banjir. Dia juga menggelar apel gabungan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda DKI dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Heru meminta kepada jajarannya untuk bekerjasama dengan Forkominda dan mengatasi kemacetan Jakarta. Menurutnya, hal tersebut untuk memudahkan mobilisasi warga. Ini harus dipersiapkan dengan baik. Seluruh aspek keamanan, ketertiban, kelancaran, dan kenyamanan berlalu lintas bagi masyarakat, serta pengguna jalan merupakan hal penting yang harus dikoordinasikan secara profesional dan terukur dengan berbagai pihak terkait, kata Heru di lapangan Monas, Jakarta Pusat pada Senin 24 Oktober 2022 yang lalu. Bahkan pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berbicara mengenai polemik jalur sepeda di ibu kota di hadapan mitra organisasi internasional DKI. Salah satu yang disinggung adalah rencana pembekuan program jalur sepeda pada tahun depan. Heru awalnya menjelaskan, Jakarta sebagai ibu kota memiliki berbagai tantangan dari penurunan muka tanah hingga polusi udara. Menurutnya, permasalahan ini tak bisa diselesaikan dengan mudah seperti negara-negara tetangga mengatasinya. Jakarta memang harus menurunkan emisi atau yang membuat sebuah kota menjadi polusi kan. Nah, itu kan tantangan juga. Tantangannya adalah tidak semudah negara-negara Bapak. Kami khususnya di Jakarta ada mitra dengan DPRD, ada dengan lokal, NGO, itu yang harus didiskusikan, kata Heru Budi saat jamuan makan siang bersama mitra organisasi internasional Pemprov DKI Jakarta di hutan kota Bay Pelataran, Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta pada Jumat 18 November 2022. Heru kemudian berbicara mengenai rencana pembekuan jalur sepeda yang diprotes berbagai pihak. Sebagai informasi, Pemprov DKI memang sempat menghapus usulan anggaran pembangunan jalur sepeda pada RAPBD 2023, padahal kata dia ingin setiap program dijalankan melihat kualitas bukan kuantitas semata. Tapi pagi contoh saja dengan Mbak Vela, saya mengambil kebijakan untuk freeze jalur sepeda sudah ribut, baru freeze saja. Nah, tujuan saya baik kok. Saya tidak ingin kuantitas, saya ingin kualitas kita, seperti itu, ujar Heru. Heru kemudian membandingkan jalur sepeda di Jakarta dengan Eropa. Di negara Eropa, menurut dia, kondisi jalur sepeda baik serta menunjang aktivitas warga sekitar. Saya agak singgung dikit seperti jalur sepeda, mungkin bapak-bapak di negara Eropa itu sangat baik dan dibutuhkan jelasnya. Meski begitu, Heru kembali menekankan tak semua kebijakan negara asing bisa diterapkan di tanah air. Pasalnya, keadaan kedua negara sangatlah berbeda. Karena itulah pihaknya sangat terbuka terhadap pemasukan berbagai pihak untuk kemajuan kota Jakarta. Tapi semua kebutuhan kehidupan di sana tidak bisa implementasikan di sini. Cuaca panas, jaraknya jauh, banyak faktor, misal dari Bekasi ke Bogor, tidak bisa juga naik sepeda, berbasis transport umum, terangnya. Nah, poin-poin itu yang menjadi pembicaraan kita. Sekali lagi, saya ingin mendengarkan masukan tambahnya. Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta dan Komisi B DPRD sepakat memasukkan anggaran jalur sepeda dalam RAPBD 2023 sebesar 7,5 miliar. Setelah sebelumnya anggaran itu dihapus dari RAPBD 2023. Hal itu diungkapkan oleh anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta M. Taufik Zulkifli. Politikus PKS itu menyampaikan keputusan memasukkan kembali anggaran jalur sepeda itu diputuskan dalam rapat pembahasan RAPBD 2023 tingkat komisi pada Rabu 16 November malam.
Iya, dimasukkan lagi. Kemarin di rapat komisi, baru semalam dimasukkan lagi. Tadinya kan dicoret ya, kata M. Taufik kepada wartawan. M. Taufik menuturkan alokasi anggaran untuk jalur sepeda yang disepakati sebesar 7,5 miliar. Angka ini meliputi 5 miliar untuk pemeliharaan, 2 miliar untuk evaluasi jalur sepeda yang sudah ada, serta 500 juta untuk sosialisasi hasil evaluasi. Saya sebenarnya masih agak kecewa dengan keputusan tersebut. Berarti kan tidak ada penambahan atau perluasan atau perkembangan jalur sepeda. Tapi ya sudahlah, pelan-pelan saja dulu, katanya. Bahkan Heru sebagai pemimpin jabatan tertinggi di DKI Jakarta memiliki hak penuh dalam menjalankan tugasnya sebagai gubernur, termasuk pengambilan kebijakan. Beberapa kebijakan yang dibuat di dalam kepemimpinan Anies dimulai belum efektif dan beberapa dialihkan untuk aspek-aspek tertentu. Heru Budi juga sempat menyinggung tim gubernur untuk percepatan pembangunan DKI Jakarta usai dirinya dilantik sebagai PJ Gubernur DKI Jakarta pada Senin 17 Oktober lalu. Menurut Heru, TGUPP memiliki anggaran terlalu besar dan belum tentu bisa optimal secara etika kerja. Heru pun mengungkapkan bahwa dirinya akan memaksimalkan satuan-satuan kerja perangkat daerah untuk meningkatkan performa Dinas DKI Jakarta dibandingkan melanjutkan TGUPP. Saat kepemimpinan Anies, banyaknya pohon di sekitaran Monumen Nasional yang ditebang dengan tujuan revitalisasi. Permasalahan ini pun disoroti Heru Budi untuk penghijauan kembali kawasan Monas dengan reboisasi dan penanaman pohon. Revitalisasi yang dilakukan 2019 tersebut menebang setidaknya 205 pohon. Selama kepemimpinan Anies, program pengadaan jalur sepeda di ibu kota sudah masuk dalam RAPBD DKI Jakarta pada tahun 2023 mendatang sebesar 38 miliar. Namun uang sebesar itu ternyata dinilai terlalu besar dan pengadaan jalur sepeda. Sementara itu, peran pemerintah, Pemprov DKI kini masih mengkaji ulang dan mengevaluasi penggunaan jalur sepeda yang kini sudah ada. Alokasi anggaran tersebut akan dienolkan pada tahun mendatang dan dialokasikan ke pembangunan lainnya.